Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang dijatuhi hukuman 2 tahun penjara akibat kasus penodaan agama akan bebas pada 24 Januari. Kasus tersebut bermula dari peristiwa pada 27 September 2017 ketika BTP melakukan kunjungan kerja di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Saat berpidato di depan warga, BTP mengatakan tidak memaksa warga untuk memilih dirinya pada Pilkada 2017. Pernyataan tersebut disertai kutipan surat Al-Maidah ayat 51 yang menuai reaksi publik. Pada Kamis 6 Oktober 2016, video BTP yang mengutip surat Al-Maidah ayat 51 tersebut viral di media sosial Facebook milik Buniyani. Hal tersebut lantas memicu kemarahan sebagian umat Islam. 7 Oktober 2016, BTP dilaporkan oleh Novel Haidir Hasan ke Bareskrim Polri. BTP dilaporkan dengan dugaan melakukan tindak pidana penistaan agama. Setelah menjadi sorotan, pada Senin 10 Oktober 2016, BTP meminta maaf atas pernyataannya tersebut. Nasihat hukum saya menyampaikan permohonan maaf kepada Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nyatanya pernyataan BTP masih memantik reaksi. Demonstrasi pun pecah di depan Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat 14 Oktober 2016. Ahok pun mendatangi Bareskrim Mabes Polri pada 24 Oktober 2016 untuk memberi klarifikasi pernyataannya di Pulau Seribu. Namun kekecewaan sebagian masyarakat sudah tak terbendung lagi. Jumat 4 November 2016, massa dari berbagai daerah memadati sejumlah titik di jantung ibu kota, termasuk di kawasan Ring 1 Istana Negara. Penegakan hukum yang adil dan tepat bagi semua kalangan di Indonesia kerap dipertanyakan. Pasalnya, vonis bagi pelaku kasus korupsi di beberapa kasus ini jauh lebih ringan dibandingkan vonis atas kasus pencurian yang menimpa warga. Padahal keduanya sama-sama mengambil sesuatu yang bukan milik atau diperuntukkan baginya. Dan kita akan membahasnya, sudah bergabung bersama kita malam ini Muhammad Isnur yang merupakan Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Selamat malam Bang Isnur. Selamat malam Mbak Mevri dan seluruh rakyat Indonesia. Iya, pertanyaan besarnya sebenarnya bagaimana potret penegakan hukum di Indonesia saat ini, Bang? Ya, potretnya sesuai dengan laporan YLBHI bertahun-tahun ya compang-camping, Mbak. Jadi kita tidak lagi melihat secara jernih ini adalah negara hukum, tapi lebih di negara di mana seperti negara kekuasaan gitu, yang punya kekuatan, yang punya uang, yang punya kuasa, dialah yang kemudian lebih berpotensi mengendalikan hukum. Rakyat-rakyat biasa yang kemudian punya posisi yang lemah, tertindas, pada akhirnya YLBHI menemukan tidak ada kekuatan mereka di mata hukum. Itu catatan YLBHI dan temuan YLBHI hampir 10 tahun terakhir. Panglima Tertinggi Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka atau TPN-OPM mendeklarasikan bergabung dengan NKRI. Dan pendeklarasian ini juga diikuti oleh 15 pengikutnya dan ratusan simpatisan OPM yang bermarkas di Tinggi Nambut, Puncak Jaya, Papua. Kami anggota dan massa simpatisan 15 anggota militan Organisasi Papua Merdeka menyatakan sikap setia kepada Republik Indonesia dan membela tanah air Indonesia. Deklarasi bergabungnya anggota OPM ini dilangsungkan di Tinggi Nambut pada Sabtu 1 Juli lalu. Seusai pembacaan pernyataan sikap, ke-15 anggota OPM tersebut menerima bendera merah putih dari Bupati Puncak Jaya, Henok Ibo. Video perdebatan antara Gubernur NTT Victor Laiskodat dengan tokoh adat Desa Kabaru viral. Dialog terkait penggunaan lahan tidak menghasilkan titik temu hingga terjadi perdebatan panas. Masuk pemerintah provinsi punya aset. Bukan berarti tanah pemerintah provinsi. Tahu jam bantah-bantah nanti saya bangun saya perlu. Perdebatan panas antara Gubernur NTT Victor Laiskodat dengan mantan Kepala Desa Kabaru menjadi viral.
Kedua tokoh ini beradu argumen terkait tanah yang menjadi perbincangan warga kota Waing Apu, Kabupaten Sumba Timur. Supaya anak cucu ke depan bisa makan ini barang, ini roda guna. Itu saya punya maksud. Saya tidak pernah datang rapat tanah orang Sumba. Lahan rencananya akan dijadikan lokasi peternakan sapi oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemprov NTT meminta dukungan masyarakat untuk tidak mempersoalkan status tanah demi kelancaran program tersebut. Namun warga tidak puas dengan penjelasan gubernur hingga terjadi perdebatan. Urus tanahnya baik, Mbak, tapi kalau melarang ini pembangunan, kalian berapa dengan saya? Udah, itu aja. Perdebatan semakin memanas saat pemilik tanah terus mempertanyakan bukti surat penyerahan kepada pemerintah. Kita punya pemerintah yang buat aturan, jadi kita tanya, mana pemerintah lagi yang menyalahi aturan? Dialog tampaknya tidak menemukan titik temu, sehingga warga memilih meninggalkan pertemuan. Langkah tokoh adat Sumba meninggalkan ruang dialog dengan gubernur karena merasa diperlakukan tidak pantas. Ini kisah para pejabat yang merendahkan dirinya, yang menghamba harta benda dan menjadikan negara dan rakyat sebagai sapi perah belaka. Saat kita semua menahan diri untuk melakukan ini dan itu, yalah beberapa politikus dan pejabat kita malah tetap bernafsu untuk nodong sana-sini, ngutil sana-sini. Saat kita semua mencoba bertahan di tengah badai, jungkir balik melanjutkan hidup saat semuanya begitu sulit, para politikus dan pejabat juga tetap berakrobat dengan anggaran. Entah berapa ratus ribu orang yang sudah di PHK, yang usahanya bangkrut, yang penghasilannya merosot. Tapi itu tak mengurangi nafsu para pejabat rakus yang tidak punya harga diri. Menteri Kelautan dan Perikanan bersama beberapa staf khusus dan pejabat kementerian meminta cashback dari setiap benih lobster yang diekspor. Mereka memakai uangnya untuk berbelanja barang-barang mewah persis ketika kebanyakan dari kita sedang mati-matian bertahan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok. Saat banyak orang kelimpungan mencari ruangan perawatan karena kamar-kamar rumah sakit sudah sesak dengan pasien COVID, Wali Kota Cimahi malah memperjualbelikan izin pembangunan rumah sakit. Dan yang lebih gila lagi, para pejabat Kementerian Sosial berikut dengan menterinya sekaligus malah menodong para vendor dengan uang cashback. Mereka meminta Rp10.000 dari setiap paket bantuan sosial. Paket senilai Rp300.000 untuk meringankan beban hidup rakyat. Tega-teganya dipotong untuk dinikmati sendiri. Dan itu dilakukan oleh mereka yang disumpah untuk membantu rakyat bisa bernapas lebih mudah di tengah himpitan hidup. Inilah arti kebejatan yang sesungguhnya. Ampun ya Allah,